teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Rumah Teteh. Buat kalian yang sudah penasaran dengan kelanjutan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Kali ini cerita dari salah satu teman Bri, teman dekat Bri yang bernama Rai. Namaku Rai Pati, kuliah di Bogor. Teman-teman memanggil dengan nama panggilan Rai. Aku akan menceritakan satu kisah pengalaman yang pernah aku alami, pengalaman seram ketika berlibur di Bandung. Pengalaman yang tidak akan aku lupakan seumur hidupku. Pengalaman di rumah teteh. Sekitar akhir 2008, ada libur kuliah yang agak panjang. Karena sudah cukup lama aku tidak mengunjungi Bandung, aku berencana liburan ke sana dulu sebelum mudik ke kampung halaman. Kebetulan, aku punya teman yang kuliah di Bandung, Bri namanya. Bri ini teman lama. Walaupun berbeda kota tempat kuliah, namun kami tetap berkomunikasi dan saling mengunjungi. Entah dia yang datang ke Bogor atau aku yang ke Bandung. Sebelumnya, Bri pernah bilang kalau dia sudah pindah tempat kos bukan di tempat yang lama lagi. Dia bilang juga tempat kos yang baru berbentuk rumah yang cukup besar dan nyaman. Dia tinggal di situ bersama teman-teman kuliahnya. Ya sudah, kebetulan aku jadi sekalian bisa merasakan menginap di tempat kos dia yang baru. Hari Kamis, jam 2 siang. Setelah sekian lama, akhirnya aku dapat menghirup udara sejuk kota Kembang lagi. Cuaca siang yang cukup panas, tapi udaranya masih terbilang sejuk bila dibandingkan udara yang aku hirup di Jabodetabek. Berkendara mobil sendirian, membelah jalan Juanda Dago yang kanan kirinya dipenuhi oleh factory outlet. Kaca jendela mobil aku biarkan terbuka setengahnya untuk menghirup udara yang sudah aku kangen sejak lama. Aku sengaja tidak langsung ke tujuan, tapi berputar-putar keliling kota terlebih dahulu. Sampai akhirnya, sekitar jam 4 sore, memutuskan cukup untuk jalan-jalan sendirian lalu langsung menuju ke tempat kos Bri. Sebelumnya, Bri sudah memberikan alamat lengkap dan nomor telepon tempat kosnya. Tapi karena masih belum terlalu hafal seluk-beluk Bandung, aku malah nyasar tidak ketemu tempatnya. Ponsel Bri tidak aktif ketika dihubungi. Makanya, aku langsung mencoba menelpon ke tempat kosnya. Tapi ketika beberapa kali aku coba telepon, hanya nada sambung yang terdengar, tidak ada jawaban. Hingga entah pada panggilan keberapa, akhirnya telepon seperti ada yang mengangkat. Halo, maaf, Brinya ada? Tidak ada jawaban. Tidak juga terdengar suara apa-apa di ujung telepon. Halo, kembali aku mencoba memanggil, tetap tidak ada jawaban. Tapi ada yang aneh. Tiba-tiba di ujung telepon terdengar ada suara orang yang sedang berbincang. Aku sampai menghentikan mobil di pinggir jalan supaya bisa mendengar lebih jelas lagi. Beberapa menit mendengar percakapan dua orang itu hingga akhirnya aku memutuskan sambungan telepon karena berpikir mungkin aku salah sambung, salah pencet nomor. Sesaat kemudian, aku mencoba menelpon lagi. Kali ini aku pastikan kalau aku menekan nomor yang benar. Hanya 2 atau 3 nada sambung. Kemudian telepon ada yang mengangkat. Tapi ada yang aneh lagi. Kali ini terdengar ada suara perempuan yang bicara sendirian di ujung telepon. Aku semakin bingung. Ini suara siapa?
Aku salah sambung lagi. Sekali lagi aku tutup teleponnya, lalu memeriksa nomor yang baru saja aku telepon. Nomornya benar, tidak salah. Ini nomor yang beri kasih. Tapi kok aneh, suara-suara siapa tadi? Setelah melamun sebentar, akhirnya aku putuskan untuk menelpon sekali lagi. Telepon ada yang mengangkat. Akhirnya ada yang menjawab juga. Halo, ini tempat kos Bri ya? Iya, ini siapa? Saya Rai, temannya Bri. Brinya ada? Brinya tidak ada. Belum pulang? Oh, baiklah. Maaf, ini dengan siapa saya bicara? Saya, Teteh. Selanjutnya, aku meminta gambaran lengkap alamat tempat kos kepada perempuan yang menyebut dirinya Teteh itu. Ternyata tempatnya sudah tidak terlalu jauh dari tempatku berhenti, hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Setelah melamun sebentar, memikirkan kejadian yang baru saja terjadi, aku bergerak menuju rumah kos Bri. Rumah berpagar besi warna hitam, bertingkat, halaman yang cukup luas. Aku sudah berada tepat di depannya setelah mengikuti petunjuk yang diberikan oleh si Teteh di telepon tadi. Ternyata tidak susah mencari tempat ini. Membuka pagar rumah, lalu memarkirkanku kendaraan di halamannya. Rumah kelihatan sepi, tidak ada tanda-tanda pergerakan penghuni di dalamnya. Turun dari kendaraan, aku berjalan menuju ke pintu utama. Pintu kayu berukuran besar dengan jendela kaca di kanan kirinya. Assalamualaikum. Aku mengucap salam sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban sampai beberapa menit kemudian. Lalu aku mengintip melalui jendela yang di sebelah kiri pintu. Terlihat ruang tamu dan sebagian ruang tengah kosong. Tidak ada orang sama sekali. Ini tempat kos kok sepi sekali ya, gumamku dalam hati. Kemana perempuan yang mengangkat telepon tadi? Ada teras kecil dan agak lebih tinggi dari permukaan tanah, yang letaknya persis di depan pintu. Aku duduk di atasnya membelakangi pintu. Sambil duduk dan membakar rokok, aku coba menghubungi ponsel Bri sekali lagi, tapi masih belum juga ada jawaban. Cukup lama duduk melamun sendiri, sampai akhirnya mendengar suara pintu terbuka. Pintu dalam keadaan sedikit terbuka ketika aku menoleh ke arahnya. Aku langsung berdiri dan menghampiri. Aku terkejut ketika tiba-tiba ada perempuan muncul dari balik pintu. Perempuan berparas cukup cantik dengan rambut hitam panjang yang diikat ke belakang. Mas Raya, tanya perempuan itu. Iya, ini Teteh ya? Aku menjawab dengan tanya. Brinya belum pulang. Masuk saja, kamarnya tidak pernah dikunci. Begitu kata Teteh dengan logat Sunda Bandungnya yang kental. Aku langsung masuk ke dalam rumah. Teteh mengantarkan sampai ke pintu kamar Bri. Ini kamar Bri, tunggu saja, sebentar lagi dia pulang, begitu katanya. Setelahnya, Teteh berjalan menaiki tangga menuju ke lantai 2. Di dalam kamar, aku merebahkan badan di atas karpet yang tergelar di samping tempat tidur. Pintu aku biarkan tetap terbuka. Selanjutnya, beberapa kali aku mencium wangi bunga yang semerbak masuk ke dalam kamar. Aku meyakini kalau wanginya bersumber dari ruang tengah atau ruangan lain di dalam rumah. Penasaran, ketika wangi bunga tercium entah untuk yang keberapa kali, aku berdiri melihat keluar. Ketika sudah berada di pintu kamar, ternyata aku melihat Teteh sedang berdiri menghadap jendela yang ada di belakang meja makan. Teteh hanya berdiri diam, mematung, memandang keluar jendela membelakangiku.
Hari sudah semakin sore dan beranjak gelap. Suasana di dalam rumah sudah berangsur temaram. Tapi aku masih dapat melihat Teteh dengan jelas ketika dia membalikkan tubuhnya kemudian berjalan ke arah tempat aku berdiri. Ketika jarak kami sudah dekat, dia tersenyum. Aku membalas senyumannya. Lalu Teteh kembali naik ke lantai 2. Aku masuk lagi ke dalam kamar Beri. Teteh itu siapa ya? Sepertinya sudah bukan mahasiswi lagi kalau dilihat dari penampilannya. Itu pertanyaan yang muncul di dalam kepala. Waktu maghrib telah tiba. Beri belum juga kelihatan batang hidungnya. Belum kelihatan juga ada penghuni lainnya yang masuk ke dalam rumah. Akhirnya, sambil menunggu Beri datang, aku memutuskan untuk mengambil air wudhu kemudian mendirikan sholat. Aku belum tahu letak toilet di rumah ini. Sepertinya harus eksplorasi sendiri. Lampu kamar sudah dalam keadaan menyala terang, tetapi ruang tengah dan bagian rumah yang lainnya masih gelap gulita. Ketika baru beberapa langkah dari pintu kamar, sekali lagi aku terkejut. Aku melihat Teteh sedang berdiri di dalam gelapnya ruang tengah. Teteh berdiri diam di sebelah meja telepon. "Maaf Teh, saya mau wudhu, toiletnya di mana ya?" Teteh tetap diam, tapi tangan kirinya menunjuk ke arah pintu yang berada di sebelah kanan kamar Beri. "Makasih Teh." Kemudian aku melangkah ke pintu yang ditunjuk oleh Teteh tadi. Dan benar, itu pintu toilet. Aku masuk ke dalamnya dan berwudu. Setelahnya aku keluar dari toilet. Ruang tengah masih gelap. Teteh sudah tidak terlihat lagi di tempat dia berdiri sebelumnya. Tidak ada pikiran macam-macam atau perasaan tidak enak. Aku langsung masuk ke kamar dan sholat. Kekusukan agak sedikit terganggu, karena selama sholat terus-terusan tercium wangi bunga semerbak cukup kuat aromanya. Oh iya, pintu kamar tetap aku biarkan terbuka selama sholat. Sampai akhirnya, ketika mengucapkan salam kedua pada rakaat terakhir, aku mendengar ada suara perempuan yang mengucapkan salam juga. "Assalamualaikum." Terdengar pelan tapi cukup jelas. Refleks aku langsung menoleh ke belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku masih sendirian di dalam kamar. Mungkin halusinasi saja. Begitu pikirku dalam hati. Aku masih berzikir di atas sajadah ketika mendengar suara pintu pagar rumah terbuka. Syukurlah, akhirnya ada penghuni yang datang. Sekilas aku lihat dari sela-sela jendela kamar, ternyata Beri yang datang. Semakin lega perasaan. "Loh, sudah nyampe kamu, Rai?" Maaf, ponselku mati seharian. Lupa ngecas tadi pagi. Aku pikir kamu datangnya malam, jadi aku santai saja." Beri nyerocos memberikan penjelasan ketika sudah berada di dalam kamar. "Iya, tidak apa-apa Beri," jawabku cengengesan juga. "Tidak susah nyari rumah ini kan?" tanya Beri. "Awalnya susah, nyasar dikit lah, sampai akhirnya aku telepon ke sini. Yang ngangkat telepon Teteh, dia yang ngasih tahu petunjuk jalan. Sampai deh." Air muka Beri sedikit berubah ketika mendengar penjelasan dariku. "Terus, yang bukain pintu tadi siapa?" tanyanya lagi. "Teteh juga. Sepertinya rumah ini kosong. Cuma ada Teteh saja sejak aku datang tadi." "Oh, begitu," jawab Beri pendek. Kemudian, dia keluar kamar, menyalakan semua lampu yang ada di dalam. Seketika itu juga rumah menjadi terang benderang. Ketika Beri sudah di dalam kamar lagi, aku tanya kepadanya, "Teteh itu siapa Beri? Sepertinya sudah bukan manusia." Beri diam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan datar. "Dia penghuni rumah ini juga, tapi jarang kelihatan." Kemudian
Dia seperti mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kabar, lalu kami berbincang seru melepas kangen. Hari beranjak malam. Satu persatu penghuni rumah berdatangan. Aku diperkenalkan kepada mereka semua. Ada yang namanya Doni, ada yang namanya Asep, Irwan, dan satu lagi yang datang paling akhir, Nando namanya. Beberapa saat lamanya, kami berkumpul berbincang seru di ruang tengah. Di situ, aku baru tahu kalau ada dua penghuni perempuan di rumah ini, namanya Memi dan Sisi. Kamarnya di lantai atas. Kebetulan, Memi dan Sisi sedang tidak ada di rumah saat itu. Lalu, aku melempar pertanyaan yang ada di kepala. Pertanyaan yang membuat mereka semua tiba-tiba terdiam. Terus, Teteh itu siapa? Ketika belum ada yang menjawab pertanyaan, aku lanjut bicara. Dia baik loh, lewat telepon ngasih tahu petunjuk jalan, membukakan pintu rumah, dan ngasih tahu kamar Bri yang mana. Mereka tetap diam tidak menjawab. Sampai akhirnya Bri membuka suara. Kan sudah aku bilang tadi, Teteh penghuni rumah ini juga, tapi jarang kelihatan. Terus, kamar Teteh yang mana? Tanya aku lagi. Itu di sebelah kamarku, jawab Bri sambil menunjuk pintu kamar yang letaknya di antara toilet dan kamarnya. Setelahnya, lagi-lagi mereka seperti mengalihkan topik pembicaraan membahas hal lain selain Teteh. Sekitar jam 9 malam, Asep dan Doni berpamitan. Mereka hendak pergi dan menginap di rumah salah satu temannya. Hanya tinggal aku, Bri, dan Irwan yang ada di ruang tengah. Sedangkan Nando masuk ke kamarnya beberapa saat setelah Asep dan Doni pergi. Perbincangan tidak seramai sebelumnya karena berkurangnya jumlah personil. Mulai banyak terjadi jeda diam yang agak lama di antara percakapan. Pada saat jeda itulah terjadi sesuatu. Tiba-tiba tercium semerbak wangi bunga, menyeruak aromanya yang seperti memenuhi seluruh isi ruangan. Bri dan Irwan saling berpandangan. Pada saat itu, aku langsung sadar kalau mereka juga mencium wangi yang sama. Ini wangi bunga dari mana ya? Tadi sore pas aku baru datang juga beberapa kali tercium. Pertanyaan yang aku lontarkan tidak mendapatkan jawaban dari Bri ataupun Irwan. Keduanya diam. Memang di halaman belakang ada tanaman bunga? Tanyaku lagi. Oh, ini wangi bunga dari rumah sebelah, Rai. Mereka memang punya taman bunga di sekeliling rumahnya. Akhirnya Irwan memberi penjelasan. Irwan memberikan penjelasan yang cukup masuk akal. Aku bisa menerimanya. Tapi tidak lama setelah itu Bri bilang, "Aku ke kamar duluan ya, Rai. Sudah mengantuk. Kamu kalau masih mau ngobrol sama Irwan lanjut saja." "Ah, tapi aku juga sudah mengantuk. Lanjut ngobrol besok saja ya," Irwan menimpali. Ya sudah, tidak apa-apa. Lanjut besok saja, aku juga sudah agak ngantuk ini." Kami pun membubarkan diri. Irwan masuk ke kamarnya sementara aku dan Bri masuk ke kamar paling depan, kamar Bri. Sebelum tidur, aku dan Bri lanjut ngobrol sebentar. Ada yang sedikit mengganggu pikiran. Beberapa kali aku menyinggung tentang Teteh, tapi Bri selalu menjawab sekenanya, seperti menghindari membahas tentang hal itu. Sampai aku punya pemikiran kalau Teteh mungkin tidak terlalu cocok dengan penghuni rumah yang lainnya. Mungkin juga tidak seiring berjalan, atau mungkin juga ada masalah di antara mereka. Entahlah. Sudah sekitar jam 11 malam ketika kami berdua dikagetkan dengan Irwan yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. "Aku tidur sini ya," begitu katanya pendek. "Ada apa, Wan?" tanya aku. "Tidak ada apa-apa," jawabnya lagi. Dia langsung ambil posisi di sebelah kiriku. Kami berdua tidur di atas karpet yang letaknya di sebelah tempat tidur.
di mana Bri ada di atasnya. Jadi, posisi tidurku yang paling dekat dengan pintu. Entahlah, dalam lamunan, aku masih memikirkan beberapa hal janggal tentang rumah ini. Berawal dari 2 kali telepon aku salah sambung, padahal nomor yang aku tuju sudah benar. Kemudian Teteh, sampai pada perilaku aneh Bri dan kawan-kawannya. Ada apa dengan rumah ini? Suara dari ruang tengah membangunkanku dari tidur. Suara seperti orang sedang berbincang yang masuk dari celah di bawah pintu kamar yang letaknya tidak jauh dari telinga. Sudah jam 1 lewat sedikit ketika aku melirik ke arah jam dinding. Siapa yang berbincang di ruang tengah? Merubah posisi supaya lebih dekat lagi ke pintu. Setelah itu barulah aku dapat mendengar lebih jelas lagi. Ternyata salah. Bukan orang berbincang yang aku dengar, tapi suara perempuan yang sedang bicara sendirian. Iya, suara perempuan yang bicara sendiri dengan nada suara yang datar tanpa emosi. Tawa kecil sesekali terdengar di sela-sela kalimatnya. Siapa perempuan itu? Pelan-pelan, aku terus mendekatkan telinga ke pintu, berusaha terus mendengarkan dengan seksama. Rasa penasaran yang cukup besar akhirnya menimbulkan niat untuk membuka pintu dan coba melihat langsung siapa perempuan itu sebenarnya. Aku terkejut ketika dalam posisi hendak berdiri untuk membuka pintu, tiba-tiba ada tangan yang memegang bahuku. Jangan Rai, biarkan saja, tidak usah penasaran. Ternyata itu tangan Irwan. Dia menghentikan niatku untuk melihat ke ruang tengah. Itu siapa, Wan? Aku bertanya dengan suara berbisik yang nyaris tidak terdengar. Itu Teteh. Biarkan saja, jangan ganggu. Irwan juga menjawab dengan berbisik sangat pelan. Aku nurut, kembali ke posisi berbaring di atas karpet. Di dalam keadaan kamar yang gelap itu aku masih bisa melihat Irwan yang dalam posisi sama denganku. Diam, sambil menatap ke langit-langit kamar. Kami tidak berbicara satu sama lain. Bri masih tidur dengan nyenyak menghadap ke tembok. Sementara itu, Teteh masih terus saja bicara sendirian di ruang tengah. Suaranya terdengar masih datar tanpa emosi, diselingi dengan tawa kecil yang sesekali muncul di sela-sela omongan. Dalam keheningan itu, beberapa kalimat dapat aku tangkap. Aku mendengar apa yang menjadi keluh kesah dari perempuan yang membukakan pintu rumah untukku sore tadi. Keluh kesah yang membuatku jadi ikut-ikutan sedih. Keluh kesah yang sedikit banyak menggambarkan kisah hidup yang Teteh jalani. Mengiris hati mendengarnya. Rai, bangun Rai. Mau sarapan apa kamu? Suara Bri membangunkanku dari tidur. Ternyata sudah jam 9. Rangkaian kejadian semalam berakhir dengan aku yang ketiduran. Selanjutnya, pagi itu aku dan Bri duduk di meja makan bersama Irwan dan Nando sementara Asep dan Doni belum pulang. Kami berbincang sambil menyantap kupat tahu yang entah mereka beli dari mana. Dalam perbincangan, sesekali aku melirik ke arah kamar yang sangat membuatku penasaran. Kamar yang menurut Bri dan teman-temannya adalah kamar Teteh. Aku berharap pintu kamar itu akan terbuka dan Teteh keluar dari dalam. Ngeliatin apa sih kamu, Rai? Pertanyaan dari Bri mengagetkanku. Itu Teteh kok tidak keluar kamar ya? Tanya aku kemudian. Teteh sudah berangkat kerja tadi pagi sebelum kamu bangun. Nando menimpali dengan sedikit tersenyum. Oh, begitu ya, jawabku sambil mengangguk-angguk. Pembahasan mengenai Teteh pun berhenti. Singkat cerita, akhirnya pada hari itu aku diajak Bri untuk mengikuti kegiatannya seharian penuh. Kami baru pulang ke rumah ketika hari sudah gelap. Jam 10 malam. Keadaan rumah sangat sepi ketika aku membuka pintu pagar. Isi rumah terlihat gelap, hanya lampu halaman yang menyala terang.
Sepertinya belum ada yang pulang orang-orang. Begitu kata Bri ketika dia membuka pintu depan. Benar, rumah tampak kosong ketika kami sudah di dalam. Sama sekali tidak ada penghuninya. Aku langsung masuk ke dalam kamar ketika Bri berkeliling rumah untuk menyalakan semua lampu. Hari yang sangat melelahkan, ditambah dengan malam sebelumnya sangat kekurangan tidur membuatku ingin cepat-cepat istirahat dan terlelap. Belum sempat mandi dan ganti baju. Akhirnya aku ketiduran. Entah ini mimpi atau bukan, aku tidak tahu. Kalau memang mimpi terasa sangat nyata. Kalau bukan mimpi, tapi rasanya tidak mungkin terjadi. Begini ceritanya. Tidak tahu jam berapa. Yang pasti masih tengah malam ketika aku terjaga dalam keadaan duduk di atas karpet kamar. Aku melihat di atas tempat tidur ada Bri yang dalam keadaan terlelap. Tidak ada Irwan. Hanya kami berdua yang berada di kamar yang dalam keadaan gelap ini. Pelan-pelan, aku tersadar kalau ternyata di ruang tengah ada suara seperti kemarin lagi, suara perempuan berbicara sendirian. Kali ini aku memberanikan diri untuk langsung berdiri dan mendekatkan telinga ke pintu. Sama dengan kemarin, itu suara Teteh sedang bicara sendirian di ruang tengah. Aku sangat yakin. Tapi sebentar, ternyata aku salah. Karena tiba-tiba terdengar juga suara laki-laki. Teteh tidak sendirian. Teteh berbicara dengan orang lain. Aku makin penasaran. Semakin mendekatkan tubuh ke pintu supaya dapat mendengarkan lebih jelas lagi. Entah apa yang ada di pikiran saat itu. Tiba-tiba aku berniat untuk keluar kamar dan melihat keadaan. Aku memutar gagang pintu, kemudian membukanya pelan-pelan. Setelah pintu sudah menghasilkan celah kecil, aku coba mengintip keluar. Celah kecil itu ternyata belum cukup untuk melihat keseluruhan luar kamar. Tapi ruang tengah terlihat temaram. Hanya sedikit cahaya dari luar rumah yang membantu penerangan. Sementara itu, suara perbincangan Teteh dan lawan bicaranya terus saja terdengar. Sekali lagi aku menarik pintu untuk membukanya lebih lebar lagi. Ketika pintu sudah terbuka cukup lebar, barulah aku dapat melihat sebagian besar ruang tengah. Selanjutnya, aku akan merasakan pengalaman yang tidak akan terlupakan seumur hidupku. Ada perempuan yang sedang duduk di ruang tengah. Perempuan yang aku kenal penampilannya karena sudah pernah bertemu sebelumnya. Benar tebakanku, perempuan itu adalah Teteh. Teteh duduk di sofa panjang, duduk bersandar dengan kaki disilangkan dengan kedua tangan berada di pangkuan. Di depannya, terhalang meja kayu panjang, berdiri seorang laki-laki dengan perawakan tinggi besar berkemeja putih bercelana panjang berwarna gelap. Mereka terus saja berbincang, seperti tidak menyadari kehadiranku, seperti aku tidak ada di ruangan itu. Seperti ada yang menggerakkan kaki. Aku berjalan keluar kamar mendekat ke tempat Teteh dan lawan bicaranya berada. Benar, ketika aku semakin mendekat, mereka terus saja asik bicara satu sama lain seperti tidak menyadari kalau aku ada di ruangan itu juga. Seperti tidak sadar kalau ada aku yang memperhatikan. Aku terus berjalan mendekat, hingga akhirnya memutuskan untuk duduk di sofa kecil yang ada di sebelah sofa panjang tempat Teteh berada. Terus, aku perhatikan mereka berdua, terus merekam di dalam kepala apa yang mereka perbincangkan. Dan tetap, mereka seperti tidak menyadari akan kehadiranku. Sampai pada suatu titik, di mana akhirnya aku mengetahui siapa laki-laki itu. Ternyata, laki-laki itu suami Teteh. Yang mereka perbincangkan adalah masalah rumah tangga yang sedang mereka alami. Aku terpaku cukup lama memperhatikan. Teteh beberapa kali mengusap air mata yang jatuh di pipinya,
Kesedihan tergambar dari tutur kata yang keluar dari mulutnya, bergetar menahan emosi dan kepedihan. Aku terpana. Aku jadi ikut sedih. Seberat itu permasalahan hidup yang Teteh alami. Pagi menjelang, seperti hari kemarin, aku dan Beri berkumpul di meja makan. Kali ini ada Asep dan Nando yang ikut bergabung. "Bagaimana, Rai? Betah tidak di sini?" tanya Asep di tengah obrolan. "Betah sih, tapi aku masih penasaran dengan Teteh," jawabku. Mereka bertiga terlihat kaget mendengar omonganku. "Penasaran apa lagi, Rai?" timpal Beri. "Teteh tinggal di kamar itu bareng suaminya ya?" tanyaku lagi. "Kok kamu bisa mikir seperti itu, Rai?" tanya Beri lagi. "Sepertinya aku melihat suami Teteh tadi malam." Beri, Nando, dan Asep langsung terdiam sesaat. Selanjutnya mereka menjawab seadanya, lalu bisa ditebak. Selanjutnya mereka mengalihkan topik pembicaraan. Sampai akhirnya aku habis kesabaran. "Baiklah, aku tidak mau mati penasaran. Coba tolong jelaskan siapa Teteh sebenarnya." "Shh, Rai, jangan keras-keras. Nanti aku jelaskan semuanya, tapi tidak di sini, tidak sekarang." Akhirnya Beri menyerah. Dia berjanji akan cerita semuanya nanti. Aku memutuskan pulang pada Minggu siang. Tapi sebelum pulang, Beri mengajakku makan siang di warung depan dekat dengan rumah kosnya. Para penghuni rumah menyebutnya warung Teh Yanti. "Jadi, Teteh itu siapa, Beri?" tanya aku langsung ke pokok bahasan ketika kami sudah selesai makan. Menghela nafas panjang, lalu Beri mulai menceritakan semuanya. "Teteh itu penghuni rumah juga. Dia sudah tinggal di situ lama sebelum kami datang. Dia jarang muncul, karena memang dia bukan manusia seperti kita. Katanya Teteh tinggal di rumah itu sekitar tahun 80-an, dan meninggal di rumah itu juga tahun 80-an akhir." Aku diam tercengang mendengar penjelasan dari Beri. Selama kami mengenalnya, Teteh tidak pernah berbuat jahat atau menyakiti. Hanya kemunculannya saja yang kadang membuat kami kaget dan ketakutan. Sepertinya Teteh hanya ingin berteman. Kenapa aku tidak cerita dari awal? Karena aku tidak mau kamu jadi ketakutan nantinya, Rai, tutup Beri sambil tersenyum. Jadi begitu ceritanya. Ternyata Teteh itu adalah... Pantas saja. Tapi walaupun begitu, aku cukup mengenal Teteh walaupun hanya 2 hari 2 malam tinggal di rumahnya. Setelah itu, aku menceritakan semua kejadian yang aku alami kepada Beri, dari awal salah sambung telepon sampai dengan mimpi yang aku rasakan. Aku ceritakan semuanya. Menurut Beri, ada cerita dariku yang mereka belum pernah ketahui sebelumnya. Ada sebagian cerita hidup Teteh yang aku ketahui lebih dulu dari mereka. Jadi, begitulah cerita pengalaman dari Rai, teman dekatku. Jadi, Rai ini terkaget-kaget setelah mendengarkan semua penjelasan mengenai Teteh. Seperti yang tadi Rai bilang, ada cerita hidup Teteh yang aku dan teman-teman tidak tahu sebelumnya. Itu benar. Menurut Rai, ketika dia pertama kali mencoba menghubungi telepon rumah Teteh yang dia pikir itu salah sambung, ternyata dia mendengarkan suara perempuan dan laki-laki yang tengah bertengkar tapi tanpa teriak-teriak. Seorang perempuan dan seorang laki-laki sedang bertengkar di ujung telepon. Rai sampai menghentikan mobil untuk mendengarkan percakapan mereka. Aku tidak kuat lagi. Aku tidak sanggup kalau terus-terusan seperti ini. Si perempuan berkata seperti itu dengan nada bahasa berlogat Sunda Bandung. Rai bilang kalau itu seperti perbincangan sepasang suami istri. Aku salah. Aku minta maaf. Semua terjadi dengan ketidaksengajaan.
Si lelaki kurang lebih menjawab seperti itu. Sesekali terdengar suara tangisan dari si perempuan, tangisan terseduh-seduh yang mengiris hati. Sementara si lelaki bicara dengan emosi yang sangat datar. Kira-kira seperti itu perbincangan yang Rai dengarkan sebelum dia menutup telepon karena mengira dia menekan nomor yang salah. Hingga beberapa saat kemudian, Rai kembali mencoba untuk menelpon ke rumah Teteh lagi. Pada usaha yang kedua ini, kembali Rai mendengarkan suara misterius. Kali ini hanya terdengar suara perempuan berbicara sendirian. "Aku sudah berikan semuanya buat kamu. Aku sudah abdikan hidupku berusaha menjadi istri yang baik. Tapi yang aku terima seperti ini, malah ada perempuan lain di sana. Kamu khianati semuanya. Aku tidak bisa terima semua ini lagi. Aku tidak sanggup." Suara perempuan itu datar tanpa emosi, tapi terdengar bergetar menahan tangis dan sedih. Perempuan yang sepertinya sama dengan perempuan yang Rai dengar sebelumnya. Rai yakin itu. Setelah itu Rai menutup telepon untuk yang kedua kali. Kemudian meyakinkan lagi kalau dia tidak salah menekan nomor. Pada akhirnya Rai yakin kalau dia tidak salah, yakin kalau menekan nomor yang benar. Karena ketika mencoba untuk yang ketiga kali akhirnya telepon ada yang menjawab. Ada perempuan yang menjawab. Perempuan yang kemudian mengaku sebagai Teteh. Setelah mendengarkan penjelasan siapa Teteh sebenarnya, Rai semakin yakin kalau yang dia dengar suaranya di telepon adalah suara Teteh. Yang sedang bertengkar dengan suaminya adalah Teteh. Yang bicara sendirian adalah Teteh. Teteh secara tidak langsung menceritakan sebagian jalan hidupnya kepada Rai.